Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan laksanakan mata kuliah manajemen operasi. Ini kita laksanakan secara daring karena kemarin ada penyampaian dari Ibu Rektor untuk perkuliahan tetap dilaksanakan, walaupun nanti dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan secara daring gitu ya. Jadi dalam materi ini tetap tersampaikan, tidak ada libur. Tapi untuk manajemen operasi ini kita akan bahas, tidak ada forum diskusi, nanti dilaksanakan kembali pada pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9 ya, setelah ujian tengah semester. Jadi hari ini untuk manajemen bisnis syariah di semester 4 saya akan sampaikan manajemen operasi dilihat dari perspektif syariah ya. Jadi kita kemarin kan membahas secara umum, sebenarnya ada kaitannya, sama ya, tidak ada suatu hal yang dipisahkan. Misalkan karena ini tidak syariah ataupun ini hanya umum saja, sebenarnya kita lebih kepada kontekstualnya ataupun penerapannya ya. Jadi kita akan bahas MO perspektif syariah ini. Kalau dilihat di dalam rancangan program kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS ini tidak ada materinya, jadi saya tambahkan untuk di pertemuan 7 ini agar kalian lebih bisa compare ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang keputusan-keputusan yang terkait di dalam manajemen operasi dalam perspektif syariah. Sebenarnya secara hakikatnya sama ya dengan manajemen operasi secara umum, yaitu yang dikenal dengan 10 critical decision atau 10 keputusan kritis. Kalau kita lihat di dalam gambar ini dapat kita lihat 10 keputusan kritis tersebut. Ada kualitas, ada desain produk, kemudian ada desain proses, ada lokasi, ada tata letak atau layout, sumber daya manusia, ada SCM, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, ada persediaan, kemudian 9 penjadwalan, scheduling, dan 10 itu pemeliharaan atau maintenance. Nah, dalam perspektif syariah 10 keputusan kritis ini dibingkai di dalam prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Nah, pada prinsipnya manajemen operasi dalam perspektif syariah itu kan merupakan implementasinya, penerapannya dalam prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam dalam bidang MO, manajemen operasi ya. Jadi kalau kita lihat prinsip syariah dalam manajemen operasi dalam perspektif syariah itu kan diawali dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Jadi fokusnya adalah agama yang diperuntukkan bagi semua manusia. Jadi rahmat, berkahnya itu semua. Berkahnya itu tidak pilih-pilih, tapi rahmat semesta alam. Jadi pada dasarnya ada dua aspek penting dalam Islam itu. Yang pertama itu ibadah dan yang kedua itu muamalah atau hubungan antar manusia. Nah, di dalam konteks ibadah, prinsip ataupun hukum asalnya itu adalah segala sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam konteks muamalah ini, prinsip ataupun hukum itu asalnya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, kecuali jika ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam konteks muamalah inilah manajemen operasi itu diaplikasikan. Nah, kalau secara prinsipnya aspek kesyariahan dalam manajemen itu sebenarnya meliputi 3 bidang ya. Ada haram zatnya yang diperdagangkan, misalkan yang mengandung daging babi, homer ataupun bangkai, darah, itu haram zat ya, atau barang yang diperdagangkan. Kemudian meliputi 3 bidang yang kedua itu haram untuk dilakukan selain zatnya, misalkan penipuan ataupun ketidakpastian ya. Misalkan ada rekayasa pasar dalam supply,
ya, ataupun nanti ada rekayasa pasar di dalam permintaan, dan banyak lah ya, ada maisir, ada riswah, ada perjudian, ada suap menyuap. Itu bagian daripada aspek kesyariahan di dalam manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada tidak sahnya akad atau perjanjian karena tidak terpenuhinya hal-hal antara lain seperti rukun, ya, kemudian ada syarat di situ, ada kondisi yang melengkapi rukun tersebut. Ya, jadi misalkan terjadi ta'aluk, ya, ada dua akad yang saling dikaitkan atau disyaratkan. Misalkan terjadi two in one, ya, terjadi dua akad sekaligus sehingga timbul gharar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat aspek komponen manajemen operasi dalam perspektif syariah, sebenarnya sama. Tadi dikatakan bahwa manajemen operasi itu sama, operasi syariah itu sama dengan operasi umum. Ditambahkan nanti implementasinya prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam oleh siapa? Tentunya oleh pelaku bisnisnya, ya, karena kita adalah pelaku bisnis yang akan menerapkan kaitannya di dalam produk-produk yang akan kita pasarkan, ya, kita selling ke pasaran. Kemudian kita akan berbicara tentang manajemen kualitas produk secara umum dan dalam perspektif syariah. Nah, kalian tahu ya tentang TQM atau Total Quality Management. Sebenarnya konsep-konsep dalam total quality management atau manajemen kualitas total yang selama ini kita kan dikenal dengan seperti istilah konsistensi, ya, kemudian kontinuitas, keseragaman, standar atau standarisasi. Ini sebenarnya bukan hal baru di dalam Islam, ya. Contoh dari penerapan konsep standar yang paling mudah misalnya dapat kita lihat, ya, pada cara beribadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi agar suatu ibadah, ya, ketika ibadah kita dapat diterima oleh Allah, maka ibadah tersebut itu kan harus memenuhi persyaratan kualitas minimum, ya kan? Jadi agar suatu ibadah dapat diterima oleh Allah, maka ibadah tersebut itu harus memenuhi persyaratan kualitas minimum, yaitu apa? Rukun. Ya, misalnya saja pada ibadah puasa, rukunnya kan ada dua, ya kan? Yaitu melafazkan niat sama menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jika kedua persyaratan kualitas minimum tersebut tidak terpenuhi, jadi digarisbawahi tidak terpenuhi, maka ibadah puasanya pasti batal. Contoh lain misalkan yang juga sangat dikenal itu adalah ISO. ISO itu kan International Organization Standardization. Jadi sebuah standar yang kualitas berlevel internasional yang harus dipenuhi agar produk suatu perusahaan itu bisa masuk ke dalam pasar internasional. Jadi ketika kalian punya produk dan mau masuk produk perusahaan Anda masuk ke dalam internasional, jadi levelnya itu, kualitasnya itu harus berlevel internasional yang dikenal dengan ISO. Karena ISO ini sebenarnya sih bisa dikatakan sudah sangat islami karena di dalamnya mensyaratkan tercapainya efisiensi, ada produktivitas, ada kualitas, kemudian ada pertanggungjawaban dan ada transparansi, dan keseluruhannya itu, nah, itu merupakan nilai-nilai yang ditekankan di dalam Islam. Jadi jangan terjebak dengan oh ini Pak tidak ada kata syariahnya jadi ini tidak syariah, bukan seperti itu, tapi lebih ke implementasinya, penerapannya. Jadi jangan kira ISO itu tidak islami. ISO itu sangat islami, ya, karena tadi di dalamnya mensyaratkan tercapainya efisiensi, produktivitas, kualitas, kemudian pertanggungjawaban dan transparansi. Nah, namun walaupun demikian, jadi sistem tersebut pastilah, ya, namanya sistem kan buatan manusia yang tentu saja tidak akan bertahan, akan dapat bertahan
terhadap uji waktu dan ruang. Selama diterapkan, sistem ini ternyata banyak menimbulkan sebenarnya banyak permasalahannya justru di dalam kualitas kehidupan para karyawan yang menerapkannya. Jadi timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Ya sebenarnya kita bisa lihat perkembangannya ya, perkembangan manajemen kualitas dari dulu kan dari negara Jepang sampai hingga barat itu ada yang dinamakan dengan kemunculan guru kualitas ya, yang diawali di negara Jepang yang hancur total itu kan selama Perang Dunia Kedua. Ada seorang tokoh ya, seorang dokter yang bernama William Edward Deming. Dia seorang ahli statistik yang sebenarnya dia punya teori kualitas tapi pernah diterapkan gagal di Amerika Serikat. Tapi pada tahun 1950 dia diundang lagi oleh sama persatuan ilmuwan ya dan teknisi di Jepang untuk mempresentasikan 14 poin prinsip-prinsip manajemen dan 7 deadly diseases ya. Jadi 7 penyakit yang mematikan. Ya, jadi dia mempresentasikan tersebut dan ini menjadi sebuah alat untuk mendiagnosis permasalahan kualitas secara tepat sehingga menghasilkan solusi yang akurat di dalam presentasi 14 poin tersebut. Nah, berkat alat ini, jadi si Deming ini dia dijadikan sebagai pahlawan ya. Kemudian dikenal istilah Deming Prize. Ya, yang Deming Prize ini diabadikan sebagai penghargaan kualitas tertinggi di Jepang. Nah, kemudian dilengkapilah alat diagnosis yang dari Deming itu. Nah, pada tahun 1954 si Joseph M. Juran, dia sebagai konsultan manajemen itu dia berhasil meyakinkan Jepang bahwa peranan manajemen juga penting di dalam mengelola kualitas. Makanya teorinya tercakup ada yang dikenal dengan Juran trilogi yang meliputi quality planning, ada quality control, kemudian ada quality improvement. Nah, ini menjadi cikal bakal adanya TQC, total quality control. Jadi adanya TQC itu dari Juran trilogi yang meliputi quality planning. Makanya di perusahaan-perusahaan ya harus ada quality planningnya, ada quality control, kemudian ada quality improvement. Jadi tidak hanya di perusahaan manufaktur, tapi perusahaan jasa juga tetap harus ada quality planning, ada quality control, sama quality improvement. Nah gitu. Kemudian apa sih sebenarnya yang ingin ditekankan oleh para guru itu? Jadi yang kemunculan para guru tadi, yang si Deming Prize sama si M. Juran, yang sampai ada trilogi yang kita kenal Juran trilogi tadi ya. Sebenarnya yang diinginkan oleh para guru itu adalah jelas kualitas, karena kualitas itu penting sebagai ramuan atau unsur dari kesuksesan suatu perusahaan. Nah, hal ini udah dibuktikan secara empiris dan terdokumentasi di mana-mana. Ya, istilah TQM tadi ya, Total Quality Management, kalau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan Kaizen kalau nggak salah ya. Kaizen itu kan diartikan sebagai peningkatan secara kontinu. Jadi kalau ada perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut, itu diyakini dapat mencapai kesinambungan hidup melalui kemampuan dan untuk menghasilkan profit, keuntungan. Jadi tentunya dengan mempertimbangkan ya efektivitas biaya itu ya. Makanya munculnya globalisasi itu bisa memicu terjadinya kompetisi global antar perusahaan di satu sisi, dan semakin meningkatnya kesadaran dan ekspektasi konsumen terhadap kualitas dari sisi yang lain ya. Jadi gitu. Jadi standarisasi kemudian itu akan menjadi sangat penting, sehingga produk perusahaan itu harus memenuhi standar kualitas industri, konsumen atau pemerintah. Jadi kaitannya kalau bisa, bagaimana dong kalau misalkan manajemen kualitas konvensional sama versus Islam? Bagaimana kualitas berdasarkan perspektif Islam?
Jadi kalau konsep kualitas perspektif Islam itu kan sifatnya lebih komprehensif, yang sebaiknya ditinjau sebagai sebuah proses yang itu bisa memberikan perubahan positif. Jadi lebih ke menuju kinerja yang terbaik, excellent gitu ya. Karyawan-karyawan yang excellent, karyawan-karyawan yang terbaik itu bagian daripada konsep kualitas dalam perspektif Islam. Ya, perusahaan yang tujuan goalnya adalah excellent untuk kesejahteraan karyawan, berarti penerapan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis atau etika bisnis Islamnya itu dia sudah menerapkan prinsip syariah. Manajemen kualitas itu secara gamblangnya itu kalau misalkan di dalam perusahaan itu adalah dia menerapkan asas manajemen, the right man in the right place dan the right man in the right job. Jadi menempatkan karyawan itu harus sesuai dengan tempatnya, menempatkan karyawan itu harus sesuai dengan jobnya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Human Resource Department-nya, divisi HRD-nya itu dia nggak boleh menempatkan karyawan yang misalkan di ahli keuangan tapi disimpan di bagian produksi, yang ahlinya produksi, dia ahlinya marketing tapi disimpannya di bagian quality control misalkan di perkantorannya. Ya pasti orang marketing itu nggak betah di kantor, biasanya kan dia lebih pengen mendeskripsikan produk ke konsumen. Jadi harus menempatkan asas manajemennya itu harus terpenuhi, harus terrealisasi. Jadi itu berbicara tentang manajemen kualitas di dalam perusahaan gitu. Jadi yang sebenarnya ditekankan oleh para guru itu adalah kualitas. Jadi kalau berbicara konsep kualitas dalam perspektif Islam itu, jadi tujuan akhirnya adalah apa? Meningkatnya kualitas kehidupan manusia. Ya, kinerja kualitas itu tidak diukur berdasarkan output yang diproduksi oleh seorang karyawan, tapi dimulai dari pebisnis atau produsen itu sendiri. Jika produsennya berkualitas, ya maka ya harapannya hasil produksi juga akan berkualitas. Jadi ada dua hal penting nih. Yang pertama itu kualitas hasil, ya, dan yang kedua itu adalah kualitas manajemen yang melakukan produksi. Nah, Islam mensyaratkan kualitas yang tinggi untuk keduanya. Makanya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan manajemen kualitas itu, ya kita bisa lihat kualitas hasil. Lihat perusahaan Eiger, produk-produknya tidak langsung dipasarkan tapi diuji, dites and proper test selama 1 tahun oleh karyawannya. Kalau misalkan ada kualitas yang kurang bagus jahitannya, itu tidak dipasarkan, tidak diproduksi, tapi diperbaiki lagi. Makanya kalau misalkan 1 tahun itu sudah selesai, ada produknya sudah oke, tidak ada jahitan yang kebuka ataupun yang sobek, itu sudah pasti kualitasnya bagus dan pasti akan diproduksi ke berbagai gerai di toko, ya di gerai Eiger di seluruh Nusantara tentunya. Itu kualitas hasil. Kemudian yang kedua adalah kualitas manajemen yang melakukan produksi. Nah, kualitas manajemen itu siapa tugasnya? Berarti kan ada bagian operasi, ada bagian marketing, ada bagian keuangan, itu yang saling beririsan. Yang saya sampaikan di awal pertemuan itu, ya, saling beririsan, saling bekerja bersama-sama, tidak bekerja sendiri-sendiri. Karena kalau bekerja sendiri-sendiri tentunya akan mengakibatkan aktivitas dalam perusahaan itu akan tersendat. Makanya kualitas manajemen yang melakukan produksi. Apa? Seperti hanya kita contoh yang perusahaan Eiger, ya kan, kualitas manajemennya ya itu bagus, ada production control, jadi controlling dulu gitu ya. Jadi tidak serta-merta dilakukan oleh mesin, tapi ada orang yang controlling, melihat, mengecek apabila ada sistem yang error bisa diperbaiki, ada yang kurang pasti ada orang yang mengevaluasi sebagai production controlnya. Jadi itu sebenarnya yang ingin ditekankan oleh para guru itu adalah kualitas. Tadi yang berbicara kualitas itu kualitas hasil sama kualitas manajemen yang melakukan produksi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, singkat saja, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.
Ya, nanti kita lanjutkan presentasinya di pertemuan ke-9, karena pertemuan 8 kita akan melaksanakan UTS terlebih dahulu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.